Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Minggu malam hari ini sudah tanggal 21 Desember 2025. Minggu depan, minggu yang terakhir, selalu saya ingatkan Bapak Ibu, supaya kita selalu iling waktu-waktu yang kita jalani. Keadaan dunia semakin gelap, terjadi bencana di mana-mana, baik hujan, terjadi suatu perubahan iklim, sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Terjadi gempa bumi baik di Jepang, di beberapa tempat, itu membuktikan kegenapan firman Allah dan membawa kita sadar, mari Bapak Ibu biar lebih dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Tidak ada pribadi lain dalam hidup saya bersama Bapak Ibu selain hanya Yesus. Yesus Tuhanku, Yesus yang sangat kucintai. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari sebelum kita berbaring tidur. Markus pasal 1 14-20 dikatakan, Yesus berkata, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Di dalam Injil ada kabar baik. Di dalam Injil ada berita tentang Yesus. Dan Tuhan mau tidak seorang pun binasa, tapi Tuhan mau semua orang kembali berbalik kepada Tuhan. Tentu saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory 557. Datanglah kepada Yesus. Oh, datanglah kepada Yesus. Amin, haleluya. Dengarlah suaranya, ya segala macam supaya yang percaya kepadanya, haleluya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal, beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Haleluya. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat. Haleluya. Percaya dan taat pada firman-Nya. Haleluya. Supaya yang percaya kepadanya, haleluya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-16, demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, haleluya. Tuhan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, segala kehormatan, kemasyuran dan keagungan, segala ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Yesus, aku cinta Engkau Bapa. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Oh, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji
Namamu yang agung itu, oh Yesus. Sungguh aku mau setia dan taat pada firman-Mu, haleluya, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin Bapa. Tuhan, sucikan malam hari ini Bapa. Aku mau baca firman-Mu yang sangat. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus Bapakku. Ampuni Bapa, ampunilah semua dosa, semua salahku, haleluya. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berfirman Bapa. Siapkan hati kami untuk firman-Mu. Ku tempatkan Engkau di atas segala-galanya. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami, Juru Selamat kami. Engkau pusat di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Oh, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur, terima kasih. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu dipelihara. Mohon maaf, saya merasakan hadirat Tuhan. Kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Kita cinta Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Tuhan berfirman dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, itulah Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Di suasana Natal ini, mari menyadarkan kita bersama, supaya kita makin hari makin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Saat ini bulan yang terakhir tahun 2025. Mari kita merenung Bapak Ibu. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Berarti suatu hari kelak semua akan berakhir. Tahun 2025 tinggal 10 hari lagi akan berakhir. 10 hari lagi kita masuki tanggal yang terakhir 31. Saudara. Setelah itu kita selamat tinggal 2025. Sayonara, goodbye 2025. Tidak akan terulang. Sadar lu Bapak Ibu. Ya, seperti tahun-tahun yang sudah kita lewati, 2024, 2020, 2021, terus tidak pernah terulang. Selamat tinggal. Udah tutup buku itu. Dan tidak akan terulang kembali. Seperti tahun 2025, kalau sudah kita masuk ke 2026, selamat tinggal. Banyak kenangan indah dan manis. Di waktu-waktu kita berjalan bersama Yesus. Tapi lebih manis lagi nanti. Sempurna kalau kita bersama Yesus, surga buat selama-lamanya. Itu mari. Jangan hilang kesempatan. Kita tidak mau seperti 5 gadis yang bodoh. Tapi menjadi 5 gadis yang bijaksana. Yang membawa berita hati kita. Yang membawa minyak firman dan Roh Kudus akan tuntun Bapak Ibu. Kita mau baca Markus pasal 1, 14-20. Demikian firman Tuhan. Yesus tampil Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah ini, Yohanes Pembaptis diutus Tuhan, diciptakan sama Tuhan untuk lakukan terobosan langkah pertama. Karena setelah Yohanes ditangkap, Yesus tampil. Memang itu semua rencana Tuhan. Supaya manusia bisa diselamatkan itu. Berjalan katanya kata firman Tuhan kemarin saya bacakan. Ada seorang yang bersuri padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan. Nah ini siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, persiapkan jalan Tuhan, luruskan jalan baginya. Karena sebentar lagi Yesus datang. Ini pada waktu itu ya, 2000 tahun lalu sebelum Yesus lahir, utusan dari Tuhan Yohanes Pembaptis diutus sama Tuhan. Melalui nubuatan Nabi Yesaya yang kemarin sudah saya bacakan, Yesaya 40 ayat 3. Dan ternyata Yesus hadir memberitakan Injil Allah. Memberitakan kabar baik, memberikan kabar keselamatan dengan turunnya kedatangan Yesus, membuka kesempatan manusia bertobat berbalik kepada Tuhan. Dan ayat 15 katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepadanya Injil. Amin. Mari kedatangan Tuhan semakin dekat Bapak Ibu. Lihat ini waktu berjalan terus tanpa terasa. 2000 tahun lalu kalau kita bicara 2000 tahun yang akan datang, wah lama minta ampun. Ya kan?
Tapi tanpa kita terasa 2000 tahun sudah kita lewati. Dan ini benar tanda-tanda kedatangan sudah dekat. Ya, mari kita mau bertobat. Sampaikan firman ini kepada teman-teman semua supaya yang belum bertobat cepat. Ya, kalau bertobat nanti waktunya sudah tiba, terlambat. Seperti 5 gadis yang bodoh. Dia bertobat mencari minyak, tapi kondisinya sudah terlambat. Pintu dikunci, kalau saya baca Matius 25 ayat 10. Pintu dikunci, biar ketok-ketok tidak akan dibuka. Karena apa? Sudah terlambat. Untuk itu saat ini belum waktunya terlambat. Mari kita mau bertobat. Percayalah kepada Tuhan Yesus, Injil. Bertobat kembali kepada jalan yang benar. Dan ayat 16, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat Simon, Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lihat ini. Tuhan mau murid-murid yang tadi hidup bagi dunia. Hari-hari profesinya seorang nelayan, penjala ikan. Tapi Tuhan mau pakai murid-muridnya bukan menjadi penjala ikan lagi, penjala manusia. Karena apa, saudara? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Supaya manusia banyak bertobat. Supaya manusia tidak hidup hanya untuk dunia. Tapi hidup diciptakan sama Tuhan sebetulnya untuk Tuhan. Bapak Ibu bersama saya adalah Tuhan yang ciptakan. Ya, bukan kerinduan dari orang tua kita lari muka bumi. Tapi Tuhan punya rencana. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua. Ayo, prioritaskan pekerjaan Tuhan daripada dunia. Seperti Yesus pilih Andreas dan murid yang lain. Dijadikan penjala manusia. Karena manusia itu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu bersama saya berharga. Yesus datang bukan untuk malaikat. Yesus datang ke dunia bukan untuk iblis. Yesus datang bukan, mohon maaf, bukan untuk binatang. Tapi Yesus untuk yang datang kepada yang diciptakan yang paling berharga di mata Tuhan. Yaitu Bapak Ibu bersama saya. Demi keselamatan. Makanya Tuhan ciptakan bumi, surga, demi buat kita semua. Untuk itu mari kita mau setia sama Tuhan. Mau cinta Yesus. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Coba segera. Demikian juga Bapak Ibu mari segera bertobat. Ikuti jalan Tuhan. Ikuti rencana Tuhan. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Di dalam dia ada hidup yang kekal. Kalau ikut dunia akan binasa hancur. Lihat itu. Ya, peristiwa di Aceh. Terjadi bencana. Lihat ini. Dunia artinya akan hancur. Tidak yang kekal. Kasihan saya menangis itu. Banyak rumah-rumah hanyut. Jembatan putus. Semua lewat, saudara. Lebih dari 1000 jiwa meninggal. Karena keadaan dunia ini. Siapa yang bisa menolong? Satu-satunya bisa menolong Tuhan. Saya menangis bisa terjadi. Tuhan ampuni. Tolong selamatkan jiwa-jiwa di Aceh. Tolong jiwa-jiwa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Mari kembali semua bangsa Indonesia yang saya cintai. Mari kita mau kembali bertobat, berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Supaya Tuhan yang sanggup menolong. Tidak ada penolong lain yang paling sempurna. Tuhanlah di atas segala-galanya. Mari kita mempercayai kepada Tuhan. Makin hari kita lebih dekat dengan Tuhan. Bukan makin hidup di dalam dosa. Tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan yang sedikit lagi. Dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka. Dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang tuanya. Lalu mengikut dia. Amin. Semua mengikut Yesus. Mari jangan terlambat. Mumpung waktu kesempatan masih ada. Kita mau mencari Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Juru selamat kita. Di dalam dia ada hidup yang kekal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Udah datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dan percayalah hanya kepadanya. Haleluya. Serahkanlah seluruh hidupmu hanya pada Yesus. Amin. Haleluya. Dialah Yesus Tuhan Juru Selamat. Hanya dia Tuhan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan
melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, amin, haleluya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita mau fokus hidup ini hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, Tuhan kan campur tangan hidup Bapak Ibu. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan. Nomor satu, Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara boleh kerja keras, tanpa Tuhan akan kosong. Lihat pada waktu murid-murid, kalau kita baca dalam Yohanes 21. Pada waktu muridnya kembali, dari awalnya nelayan dipakai Tuhan menjadi penjala manusia. Tapi Petrus mengajak, ayo. Karena waktu itu dia belum mendengar berita kebangkitan Yesus. Dia pikir Yesus sudah mati. Yohanes 21 sudah baca. Tapi semalam-malaman dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi begitu berjumpa dengan Yesus, terjadi mujizat. Artinya, mari kita prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat kasih setia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.